Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi, NPM 1410142862066147. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita, yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran ke-1. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apakah anak-anak Ibu pernah mendengarkan kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Suktasuma dan Amputatula. Amputatula hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Suktasuma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Dari kegiatan sebelumnya, anak-anak Ibu mengetahui di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satunya, contohnya, yaitu perbedaan cara hidup adalah transportasi pada zaman dahulu, yaitu alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti pada gambar berikut ini. Apakah di daerah anak-anak Ibu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba ceritakan kepada teman sebangkumu, apakah teman-temanmu juga mempunyai jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan? Ayo perhatikan lagi ya anak-anak Ibu, dan perhatikan lagi gambar di atas, yaitu gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah anak-anak Ibu lihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Yaitu ada banyak persamaan. Salah satu ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang-binatang yang sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti tentang ketiga-tiga alat transportasi tersebut? Baiklah. Jika anak Ibu sudah mengerti tentang alat transportasi tersebut, di sini ada apa yang terjadi saat kuda menarik bendi dan apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati. Dan di sini ada kegiatan seperti di bawah ini. Dorong meja belajarmu, angkat tas sekolahmu, ambil selembar kertas. Yaitu dorong meja belajarmu pelan-pelan, bergeser sedikit, lalu tarik posisi semula. Angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Ambil selembar kertas yang tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Aktivitas yang telah kamu lakukan ada meja setelah bergeser disebut gaya. Aktivitas yang telah kamu lakukan pada tas sekolah yang kamu angkat disebut dengan gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas yang diremas itu disebut dengan gaya. Itulah dari pembelajaran dari gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya?
Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Dan ada juga gaya mempunyai banyak jenis, yaitu ada gaya otot, ada gaya listrik, dan ada gaya gravitasi dan gaya gesek. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang seni gerabah di Indonesia. Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu sudah tahu apa itu seni gerabah di Indonesia? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan gerabah adalah alat-alat dapur yang terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya yaitu kendi. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional banyak ditemukan di sekitar di wilayah Nusantara, dan banyak kota yang terdapat yaitu ada di Jawa. Tempat terkenal gerabah adalah Kosongan, Yogyakarta. Yang kedua yaitu di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di kabupaten ada sebuah negara dengan seni pembuatan gerabah yaitu di Banyumulek. Ada satu karya unik dari gerabah, seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kerajinan kendi maling. Yang ketiga ada masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah juga membuat gerabah disebut sempeh. Yang keempat yaitu Papua di Kampung Abar. Papua saat ini tradisional pembuatan gerabah ditemukan di pesisir selatan Papua, tepatnya di Kampung Abar. Umumnya pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan oleh seorang wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah wisatawan yang datang Danau Suntani. Demikianlah penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.